Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin 10 tahun, 11 tahun yang lalu saya pernah datang di sini ke Bapak. Oke. Ada 3 fase yang disuruh misalnya Bapak sebelum foto aura, yaitu saya disuruh tidak bersikir. Ya. Fase pertama. Fase kedua lalu di foto lagi bersikir. Ya. Yang ketiga berwudu. Ya. Ini pertama ya. Yang kedua, kenapa kok harus waktu mereka foto aura telapak tangan nanti? Oh ya. Ditempelkan di alat Bapak. Ya. Dan terakhir, mengenai apa dengan foto aura itu adalah sebagai bukti untuk mengukur energi kita. Ya. Ada 3. Oke. Ya. Jadi kalau Bapak pernah datang ke klinik untuk mengukur aura, yang ditempelkan itu tangan kanan dan kiri, ada elektrodanya, ya. Kenapa harus nempel di elektroda itu? Karena Bapak sedang dialiri listrik tegangan rendah. Supaya apa? Supaya terstimulasi, ya, supaya kelihatan. Jadi di booster gitu ya, diberi tegangan rendah. Kadang-kadang kalau peka itu agak sengkring-sengkring sedikit gitu ya. Tapi tidak menyakitkan ya, sekedar ada gemerimbing sedikit karena arus tegangan rendah. Itu untuk membooster, memperkuat supaya ketangkap oleh kamera. Satu. Yang kedua, di setiap jari ini ternyata memiliki informasi tegangan yang berbeda. Sehingga ketangkep oleh peralatan secara 2 arah. Satu, karena nempel di elektroda itu, ketangkep sinyal-sinyalnya masuk ke dalam komputer. Yang kedua, dari kamera yang diarahkan itu. Nah, itu di cross check nanti di dalam komputernya, kemudian dia akan menyimpulkan Bapak sedang dalam tegangan, ya, stres misalnya, atau sedang tenang, sedang gembira, sedang sedih, itu keluar dari komputernya itu dalam bentuk printing. Jadi alat ini dibikin berdasar pada penelitian, diambil orang itu fotonya misalnya merah, ambil sekian banyak relawan merah dikumpulkan, terus diwawancarai. Orang yang merah itu ternyata perilaku, perasaannya, kondisi kejiwaannya sedang begini, masuk sebagai data. Ada lagi di foto, jingga, sekian banyak relawan jingga diwawancarai, dia sedang dalam kondisi perasaan kejiwaan yang begini, masuk sebagai data. Semua warna, ada 15.000 warna yang masuk di dalam komputer itu. Sehingga ketika seseorang di foto, warnanya kuning misalnya, tinggal dirujukkan kepada data itu, Anda sedang dalam kondisi begini. Itu cara kerja alatnya, ya, saya kasih gambarannya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah itu menggambarkan energi, kualitas energi kita? Iya, pada saat itu. Ada foto, ada video. Foto itu sesaat. Anda sedang marah, merah pasti. Terus saya tenang, ya sabar. Di foto mana? Hijau, biru. Loh Pak, jadi saya ini merah apa biru? Ya bergantung kondisi kejiwaannya pada saat itu. Ketika marah, ya merah. Ketika sabar, tenang, ya mungkin ke arah biru, ke arah ungu, bisa sampai putih. Pada orang yang sama. Artinya aura itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi kita. Jangan terus-terusan merah, itu bahaya. Nah gitu kan. Itu foto, bisa berubah kapanpun di foto. Tetapi video, makanya perlu video dan kemudian dikasih perlakuan. Ada 3 tahapan tadi kadang ada 5, ada bergantung pada kebutuhannya. Tahapan pertama di foto, di video sesungguhnya, setelah di foto di video, Anda sedang dalam kondisi tidak diberi perlakuan apa-apa. Silahkan apa adanya gitu ya. Dilihat di monitor. Oh, pergerakan jiwanya begini. Dia tadinya grogi, stres, terus setelah diajak ngobrol-ngobrol, biasanya sambil ngobrol, itu Ya, jadi pokoknya perlakuan yang diberikan untuk membedakan itu di fase pertama dalam kondisi apa adanya, dilihat. Nanti dibandingkan ketika diminta berzikir, ada dampak apa di situ. Ya, itu kepentingannya adalah itu. Berzikir, oh ternyata dia ketika berzikir itu auranya berubah menjadi apa? Atau malah menjadi kacau, berarti zikirnya perlu dibenahin. Nah, gitu ya. Terus diminta untuk berwudu. Ternyata berbeda lagi. Berwudu itu memberikan dampak psikologis dan fisiologis yang berbeda terhadap energi tubuh kita. Makanya ada istilah terapi air ya, kalau bahkan di agama Hindu dan sebagainya, terapi air. Ya karena memang itu memberikan perubahan energi positif kepada seseorang. Karena itu sholat disuruh berwudu, itu dalam arti itu. Atau tayamum itu grounding sebetulnya. Ya kalau kita ini lagi, pernah nggak Bapak Ibu sentuhan dengan seseorang terus gitu? Kesetrum ya, itu adalah induksi biolistrik kita. Itu grounding saja, nggak usah pakai sepatu, nggak usah pakai sandal gini nempel di lantai. Grounding maka menjadi netral kembali. Jadi kalau tidak berwudu maka tayamum nempel di sini ya.
Itu grounding. Itu ada kaitannya dengan sistem energi yang di dalam tubuh. Ya, jadi sangat menarik. Nah, jadi itu gambarannya bahwa seseorang diberi perlakuan di foto dan di video, kemudian ya berdasar aura yang muncul secara foto maupun video ada tafsirnya lantas. Sedang dalam kondisi apa, dan kemudian ada anjuran saran-saran untuk memperbaiki kalau ada aura-aura yang lemah. Saya kira begitu, Pak. Nggih. Ada? Nggih, Pak, silakan. Pada saat zikir lama-lama terus tiba-tiba keluar angin, jadi hati menjadi gelisah. Apakah ya karena sungkan kepada Allah ya? Ya. Diputuskan untuk menghentikan itu bagaimana? Oh ya, zikir kan tidak harus dalam kondisi berwudu, tidak harus dalam kondisi bersuci. Meskipun pada pelaku-pelaku tasawuf, tarekat, yaitu selalu bersuci. Tetapi zikir itu dalam keadaan apapun. Kalau sholat atau tawaf itu dipersyaratkan untuk berwudu. Nah, terkait dengan sedang berzikir tetapi kemudian keluar angin, ya nggak apa-apa. Wong kita ini apa adanya di hadapan Allah. Bahkan di dalam perut kita itu isinya, yes, gitu ya, kotoran dan segala macam. Tidak ada masalah. Kita di hadapan Allah itu apa adanya. Tetapi memang wudu, tayamum, dan mensucikan itu memberikan sugesti tambahan kepada kita, membangun suasana hati. Tetapi kalaupun itu tidak, maka dalam kondisi apapun ya sesungguhnya ya kita bersama Allah terus. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan ele-ele, masih muda, masih cantik, masih ganteng, masih ele, apapun sudahlah kita apa adanya di hadapan Allah. Tetapi kalau mau mengkondisikan kejiwaan kita dengan ya rasanya dengan memberikan mensucikan diri, memberikan apresiasi, penghormatan dan gitu ya, penghargaan pada Allah. Yaitu baik buat membangun suasana hati kita sendiri. Jadi ya baik dalam arti perasaan sungkan kita kepada Allah itu kan menunjukkan kita ini membesarkan Allah ya gitu. Tetapi kalaupun tidak, ya Allah memahami dan tidak memberikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan. Hal-hal yang tidak harus dipermasalahkan tidak usah dipermasalahkan ya. Hal-hal yang tidak harus kemudian dilakukan dengan sesuatu yang sedemikian juga tidak perlu seperti itu. Istilahnya Islam ini proporsional, fitrah apa adanya. Makanya syarat pertama adalah jujur apa adanya. Yaitu bagian dari filosofis di hadapan Allah itu kita apa adanya. Begitu Pak. Tapi kalau kemudian ada perasaan sungkan, ya itu baik. Itu baik. Pertanyaan, iya, monggo Pak. Ya. Ini memang beberapa kali kami melihat dari teman-teman yang beberapa kali nih, Ya. memang bahasa teknologinya kalau dia dicas sering ke rasanya kalau dia ngecas, cahaya imannya tidak mereka berubah kembali lagi. Kalau dia pulang lagi, betul lagi. Pertanyaan saya ini, kalau pada saat metode teknologi cas tadi itu bisa mengembalikan cahaya tadi seperti kita kalau ingin umroh. Sebaiknya pada saat media cas kita pada saat hidup sehari-hari ini, selain tadi disampaikan oleh Ustaz banyak zikir, banyak ini mungkin barangkali untuk meningkatkan kualitas cahaya iman tadi, mungkin ada tip-tip seperti itu yang mungkin yang sederhana saja di sekitar kita untuk meningkatkan cahaya iman kita. Ya istilahnya kaji tomat ya, berangkatnya tobat pulangnya kumat. Jadi balik balik. Ya yang disebut makbul itu, mabrur itu kan sesungguhnya bukan hanya di sana gitu. Tapi setelah dicas itu dia kemudian menerapkan ritualnya atau praktek-praktek peribadatannya, perasaannya, penghayatannya, kesabarannya, ketaatannya, semua itu kemudian dilakukan di sini, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ya seluruh yang diajarkan Al-Quran itu sesungguhnya adalah untuk mengembalikan kualitas itu atau membuat kualitas itu menjadi meninggi. Jadi nggak bisa dipilih-pilih sesungguhnya, gitu ya. Tetapi ada yang digambarkan sebagai kayak ini dzikron katsiro, zikirnya terus diulang karena itu menjadi pondasi. Kalau zikir itu menjadi pondasi. Ingat Allah dalam keadaan mulai bangun tidur, ya, mandi. Bahkan ingat Allah, kan ada yang mengatakan, di dalam kamar mandi jangan ingat Allah. Loh, kalau saya harus ingat Allah. Mulai kepleset terus mati di kamar mandi piye? Bahwa kemudian tidak menjaharkan, tidak mengucapkan secara ya jahar dan kemudian ada perasaan sungkan, perasaan itu baik gitu ya. Tetapi ingat Allah itu tidak boleh lepas dimanapun berada, sehingga kalimatnya perintah sebanyak-banyaknya, berdiri, duduk, berbaring, kondisi apapun itu harus nyambung terus pada Allah. Sehingga otomatis kepleset Allah gitu, astagfirullah, masya Allah, subhanallah, gitu, itu sudah masuk ke dalam bawah sadarnya.
Jadi pondasinya memang ingat Allah. Nah kalau sudah ingat Allah terus, maka nilai semua aktivitasnya bernilai ibadah yang akan membawa dampak peningkatan kualitas itu tadi. Tidurnya menjadi ibadah, mandinya, bersih-bersih diri dan sebagainya ibadah, apalagi sholatnya, doanya, makan itu loh jadi ibadah, berkeluarga jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, ketemu teman, apapun menjadi ibadah, dan itu akan melatih dia menjadi memiliki kualitas radar jiwa yang tajam. Jadi kalau diglobalkan ya, disederhanakan menjadi seperti itu. Tetapi pada poin-poin masing-masing aktivitas itu tentu ada manfaat dan dampak yang berbeda-beda. Sholat dengan zikir, dengan poso, dengan gitu ya, sedekah, dengan umroh, itu ada dampak yang berbeda-beda. Sholat itu untuk apa, sedekah itu untuk apa. Nah, ya semua harus dijalankan dan semuanya di dalam kondisi sedang ingat Allah. Tidak bisa, tidak ada cara lain, Pak. Tidak ada bypassnya. Beragama itu adalah praktek. Membiasakan, bahkan digambarkan harus istiqomah. Nah, nilai istiqomah itu yang mahal. Istiqomah kalau dalam pendekatan ilmu modern disebut punya integrasi atau the power of repetition, pengulangan yang terus menerus ya. Kenapa sholat itu sakjane mek ngono-ngono tok, tapi disuruh mengulang-ulang. Duhur ya, mulai ya subuh, duhur, asar, maghrib ya, mulai dari takbiratul ihram, baca al-fatihah, ini rukuk, sujud, salam, terus cuma dibedakan ini ping 3, ini ping 4 tapi ya itu. Nah itu kalau kemudian kita tidak menghayatinya, kehilangan dari the power of repetition-nya itu. Jadi orang yang misalnya zikir Allah, Allah atau subhanallah, subhanallah, kalau dia menghayati, itu energinya numpuk, terus numpuk menguatkan the power of repetition. Kalau dalam penelitian psikologi, orang yang mengulang-ulang satu perbuatan 10.000 kali, itu masuk menjadi skill, gitu, tertanam gitu. Tetapi kalau tanpa penghayatan ya powernya lebih rendah, bahkan mungkin nggak mengubah kondisi kejiwaan. Subhanallah, subhanallah. Tapi nggak ngerti subhanallah itu apa. Bapak nggak akan dapat rasanya. Rasa subhanallah itu apa? Padahal rasa kalimat itulah, rasa bahasa itulah yang membuat kualitas jiwa kita kemudian berubah, bergetar-getar. Misalnya yang paling gampang ngerti, alhamdulillah, kan serang gitu Pak. Kenapa? Karena ngerti dan perasaan sikap jiwanya itu bersyukur. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, tambah sereng, terus nyaman. Nah itu, kira-kira gambarannya kayak begitu. Tetapi pengucapan yang tidak dihayati ya kemudian hanya menjadi ritual belaka dan tidak mengubah apapun, kecuali dia lebih hafal gitu. Tetapi perasaan itu terkait dengan energi itu tadi, energi makna namanya. Semakin paham maknanya, semakin besar energinya. Mudah-mudahan menjawab itu. Ada lagi tadi satu terakhir Pak. Dalam. Oh iya, masih ada satu baik. Enggak Pak, silakan. Ini suatu pertandingan. Orang yang melantunkan, kita mendengarkan atau orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan yang baik, yeah. Yang membaca itu mendengarkan juga bagaimana. Yeah. Orang yang membaca Al-Quran dengan cepat sekali, yang mendengarkan bagaimana, yang membaca bagaimana. Yeah. Terus kita mendengarkan musik klasik atau rap itu bagaimana? Ya, oke. Jadi kita mendengar orang membaca ayat Quran, zikir-zikir dengan nada yang menenteramkan. Apa bedanya dengan mendengarkan musik-musik klasik yang juga tenang menenteramkan? Nah, otak kita itu bisa dinavigasi atau dipengaruhi, diresonansi dengan frekuensi, dengan gelombang. Irama itu mempengaruhi pada level gelombang otak. Jadi gelombang otak kita itu kan bergetar-getar ya, bisa diukur dengan elektroencephalograf, EEG. Kalau kita lagi sadar kayak begini, lagi rasional, lagi logis, gelombang otak kita itu berdenyut sekitar 14 Hz, 14 denyutan per detik sampai 30 Hz. Berkisaran di sekitar itu. Tapi ketika kemudian kita marah, emosi, cemas, gelisah, itu naik di atas itu. Gitu tinggi, 30, 40, 50, sampai bisa 200, itu bisa sampai kehilangan kontrol. Orang yang gelisah, orang yang cemas dan sebagainya. Tetapi kalau ini kemudian kita turunkan jadi lebih rileks, Bapak Ibu saya ajak zikir. La ilaha illallah. Terus Bapak menirukan. La ilaha illallah. Tenang. Apakah itu dikarenakan maknanya? Belum tentu. Tetapi dikarenakan iramanya. Ini disebut sebagai irama alfa. Maka dalam meditasi, yang meditasinya dibantu dengan musik, itu pasti irama alfa yang dipakai. Termasuk lagu klasik tadi.
Nah, kayak gitu-gitulah, lagu-lagu yang berirama alfa. Anda akan jadi tenang. Kenapa? Karena otak kita akan diresonansi oleh gelombang alfa, masuk ke level kesadaran alfa. Bukan 14 denyut per detik, turun ke 8 denyut per detik, sampai ke 4, itu berada di alfa. Tetapi, ini kemudian bisa berujung berbeda-beda. Ada yang berujung rileks, ada yang berujung ngantuk, ada yang berujung kesurupan. Ya, itu kalau pengaruhnya atau sumbernya hanya karena irama. Akan berbeda kalau iramanya irama beta atau irama gamma ya. Teng tong tong teng tong tong teng tong 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 tong, nah gitu tidak ngantuk. Zikir dengan irama dangdut, baca gitu. Lafalnya dengan irama dangdut, irama Melayu yang atau irama yang bukan alfa. Ya kita tidak terstimulasi ke arah relaksasi. Malah nari-nari macam-macamnya. Nah, itu pengaruh dari kita ada zikir kesurupan, Pak. Loh, bukan begitu. Allah la ilaha illallah sambil dimaknai, Pak. Berbesmillah. Beda, Pak ya. Karena maknanya. Jadi energi yang mengubah jiwa kita sampai bercahaya itu bukan di iramanya, tetapi ada di maknanya. Nah, terus ada qori ya, berqiraah, membaca itu lagunya indah, ya kita terbawa oleh lagunya ketika tidak paham maknanya. Tapi ketika paham maknanya, Allah, melok gemeter, melok gemeriming, melok kita sampai nangis. Gitu Pak ya gambarannya. Yang terakhir Pak, monggo. Assalamualaikum. Nggih. Jadi masalah pakai masker. Jadi saya pernah dengar seorang ustadz yang menyatakan supaya waktu sholat masker dilepas itu kan suatu larangan. Yang suatu seperti ini, karena kita sudah kontroversi antara pernyataan itu larangan mungkin dibuat. Dengan seperti itu kan akhirnya sudah keraguan. Oh ya. Sujud itu kan harus pakainya semua nempel. Nah, kalau pakai masker kan hidungnya katanya tidak nempel. Oh. Dengan seperti itu mohon penjelasan supaya ya mungkin kita ini Nggih. setelah sujud apa memang harus lepas dulu. Ya, jadi itu kan tidak berupa dalil nakli yang ya nas gitu, sehingga bisa berbeda pendapat bergantung atau terkait dengan pertimbangan manfaat dan madharat. Jadi kalau dalam pendekatan fikih itu kan selalu bukan ke makna ya seperti pendekatan sufistik, sufisme, tasawuf, tetapi lebih kepada pendekatan-pendekatan ya yang disebut manfaat dan madharat lah. Jadi mungkin dia punya pertimbangan ketika kondisinya sedang, misalnya ya lagi pandemi dan sebagainya. Maka pertimbangannya lebih kepada kesehatan, tetapi bukan pada di fikih sendiri kemudian yang berbeda-beda.